Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Fitrianti. Saya di sini akan menjelaskan beberapa kompetensi atau kemampuan seseorang berpikir. Nah, ada berpikir tingkat tinggi, ada berpikir kreatif, ada berpikir kritis, ada juga yang berpikir untuk berkolaborasi. Nah, ada juga yang berpikir untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kita bahas di sini yang pertama ada kompetensi atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, seperti apa sih berpikir tingkat tinggi? Nah, berpikir tingkat tinggi itu biasanya dikenal dengan HOTS, salah things order thinking skill. Oke. Nah, maksudnya di sini tuh pelajaran yang telah ditentukan di dalam sekolah itu sudah ada gitu ya. Tapi berpikir tingkat tinggi ini dia tuh bisa mencari ilmunya dari luar sekolah, karena di sekolah tidak sepenuhnya atau semuanya dipelajari gitu. Apalagi yang tinggi itu persoalannya. Mengenai matematika tuh ya, misalkan mengajar tentang aljabar, tapi diubah jadi HOTS gitu soalnya aljabarnya. Itu akan berbeda cara dan tahapannya gitu. Emang lebih mudah cara di sekolah, tapi kalau HOTS itu soalnya cuma membedakan kata ataupun ya kata, soalnya kita harus berpikir dulu gitu, kok bisa begini, kok bisa gitu. Kalau di sekolah biasanya tidak ada bentuk contohnya sama gitu, tinggal kita oh ini caranya sama kayak ini, kayak itu bedanya. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini kita itu biasanya di sekolah atau di kampus itu biasanya kita harus berpikir secara kritis, kayak membenarkan apa yang ada, terus mengeluarkan pendapat sesuai dengan ada fakta pendukungnya gitu kan. Itu jangan mahasiswa kan sama kedosenan kayak gitu. Kalau tingkat sekolah dasar sampai SMA dia masih berpikir kritisnya kayak menerima asumsi, tapi dia tidak mencari asumsi itu benar atau tidak gitu kan ya. Nah, di sini bagaimana sih cara seseorang yang berpikir kritis itu jika ia memiliki kemampuannya, kayak ciri khasnya gimana sih agar kita bisa mampu berpikir kritis juga gitu kan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu memilih kata-kata dan frase yang penting. Jadi gak ada kata-kata yang gak penting, kayak misalkan kerjakan tugas gitu, kayak gak bertele-tele gitu. Misalkan contoh nih ya, kata kalimat yang gak penting, misalkan nanti ibu kasih tugas ya di rumah, kerjakan dengan baik kayak gitu. Nah, boleh dicari di Google kayak gitu, boleh gitu kan, banyak bertele-tele, tapi to the point aja gitu. Orang yang sudah berpikir kritis dia pasti tolong kerjakan tugas ini dengan tanda, boleh mencari dari Google dengan Google Scholar atau apa gitu. Tidak diperbolehkan untuk mencari di Wikipedia atau Brandly gitu kan. Yang kedua, kita membutuhkan keyakinan untuk mendukung suatu kesimpulan. Keyakinan itu kayak dorongan ya, dorongan dari sesuatu. Misalkan kita mempunyai kesimpulan nih, kita nggak boleh nyimpulin sendiri. Walaupun kita punya pendapat dan kesimpulan sendiri, itu harus kita dorong dengan adanya para ahli, kayak menurut para ahli kayak gini. Nah, kita menyimpulkan tuh yang dari para ahli itu, kita nggak bisa sembarangan menyimpulkan sendiri kita dari mana ini gitu kan, padahal nggak percaya gitu, untuk menguatkan kesimpulan kita sendiri itu. Yang ketiga ada menganalisis dan membedakan suatu fakta. Ini menarik, menarik sekali. Kenapa? Karena saya dulu pernah jadi pelajar dan sekarang saya jadi mahasiswa, sangat berbeda banget. Sebagai pelajar dahulu kala itu menganalisis dan membedakan suatu fakta itu hal yang belum pernah kita lakukan, bahkan nggak mungkin kita pernah menerima suatu fakta, tapi kita nggak pernah mencari suatu kebenaran itu sendiri dan apa menganalisis kenapa terjadi gini gitu, kebenaran yang terjadi itu dengan saksi apa gitu ya, misalkan ini kejadian gitu. Oke, kalau setelah lulus dari pelajar jadi mahasiswa nih, kayaknya kita kalau masih berpikir kayak pelajar, kayak kita malu sendiri di dalam kelas, kayak kok pikiran dia kayak gitu ya, kayak gitu, kok nggak kayak mahasiswa banget gitu. Harusnya kan tahu dulu gitu kesimpulannya, kenapa dia langsung ngomong tanpa dia berpikir dulu gitu tuh. Karena kan udah dewasa, jadi harus berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara kayak gitu. Jadi udah ada penilaian untuk mahasiswa berpikir kritis, sangat dibutuhkan. Makanya harus baca-baca revisi dari jurnal-jurnal kalau kamu belum bisa menemukan berpikir kritis itu. Yang keempat, menemukan asumsi. Nah, menemukan asumsi yang tadi saya bilang itu benar atau tidak dari fakta yang sebelumnya kayak gitu. Yang kelima, mengevaluasi asumsi itu.
Nah kalau udah tahu itu benar, boleh misalkan di sekolah nih dilarang membawa HP, itu benar gak sih kayak gitu, kita cari-cari terus nanya ke guru, ternyata benar. Nah kalau benar berarti nggak usah dilakuin dong bawa HP. Kalau misalkan kamu nggak mencari informasi itu dan menerima saja, pasti kamu membawa HP dan nanti HP kalian malah terkena kayak dirampas oleh guru. Yang keenam, ada mengevaluasi pendapat. Nah pendapat nih, kalau kita lagi berkumpul di dalam kelas pelajaran, lagi belajar mengajar gitu kan, mengeluarkan pendapat kita dan teman kita, nanti pendapat kita dikumpulkan, terus setelah itu pendapatnya dievaluasi bisa oleh guru ataupun diri kita sendiri, apa yang kita dapat dari kesimpulan teman-teman kita tadi gitu. Yang ketujuh, ada terus menerus memeriksa asumsi yang telah kita lakukan, apa yang telah terjadi gitu, menelusuri tuh kan ada kesalahan atau hal yang diubah gitu, terus kita pantau terus tuh. Sekarang kan kita di kelas gak boleh bawa HP nih, tapi tiba-tiba ada pemberitahuan baru boleh membawa HP, itu bisa jadi kan apa, kita harus pantau gitu tuh, gak boleh ketinggalan informasi intinya ya. Nah yang selanjutnya ada kemampuan berpikir kreatif. Nah kreatif biasanya apa yang kalian tahu tentang kreatif? Nah suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide dan gagasan yang baru kayak gitu kan. Kayak misalkan kebanyakan kreatif itu biasanya dipergunakan di kelas, bisa kayak kreasi tugas kamu nih, terus buat video kayak gitu, sekreatif mungkin kayak gitu, bisa kita buat kayak perfilman gitu. Terus yang kedua, kita buat misalkan saya sebagai pembisnis gitu ya, membuat makanan gitu ya, nggak ada dulunya ada makanan misalkan nasi goreng nih gitu kan, dan kayak itu makin dikit nih pembelinya dan penjualannya juga makin banyak menjual nasi goreng. Bagaimana nih biar penjualan saya hari ini bisa laku lagi gitu tuh, mengubah hal yang baru, jadinya orang-orang itu kayak tertarik dengan hal yang baru itu gitu tuh. Kok nasi goreng ini kok banyak banget itu nasinya atau dagingnya gitu tuh, jadi enakan di sini nih, jadi banyak yang tertarik karena ide berpikir kreatifnya gitu tuh. Oke, selanjutnya ada kemampuan berkolaborasi. Berpikir berkolaborasi. Sekarang kita nih udah jualan bertahun-tahun gitu, kita emang bagus sih, udah bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu, tapi nggak bakalan semuanya bertahan begitu saja. Kita harus berkolaborasi sama pengusaha lain gitu, dan kita saling membantu dan saling membangkitkan bisnis ini gitu tuh, biar tetap bertahan dan berjalan intinya gitu kan. Nah tujuan dari berkolaborasi atau manfaatnya itu ada menyelesaikan masalah dengan cepat, karena kita banyak kan nih kalau di dalam dunia kelompok berkolaborasi, misalkan ide kita ini A, ide dia B, kita jadinya bisa dapat menemukan gitu ya masalah dengan cepat gitu, masalahnya diselesaikan itu bersama-sama kita gali kayak gitu kan. Yang kedua, lebih mengenal diri sendiri. Nah di sini kolaborasi kita tuh kayak gini ya, enak ya, dia berpikirnya gitu ya, kok aku mah gini ya kayak gitu. Yang ketiga, ada saling belajar satu sama lain. Nah misalkan aku nggak bisa yang A, dia nggak bisa yang B, tapi aku bisa yang B gitu, aku ngajarin dia gitu kayak gitu ya. Terus cara meningkatkan berkolaborasi itu gampang banget loh, jadi kita tinggal mendengarkan dengan baik apa masalahnya, apa tujuannya kayak gitu kan. Terus bersikap terbuka, setelah ada masalah kita sampaikan apa solusi atau pendapat kayak gitu kan. Terus yang ketiga, menjaga komunikasi itu benar-benar sangat penting ya, dia bisa mempererat seseorang dan memperputuskan seseorang dengan adanya komunikasi. Ada komunikasi yang baik itu pasti mempereratkan, kalau yang komunikasi yang buruk itu ya terputuslah sudah. Jadi di sini ada kemampuan yang kelima ya. Yang kelima ada kemampuan berpikir untuk berkomunikasi. Nah menurut Lari 2010, komunikasi adalah proses dinamis di mana seseorang berusaha untuk menceritakan masalah internal dia kepada orang lain kayak gitu katanya. Kalau dipikir-pikir benar, karena adanya kita berbagi cerita sama seseorang atau orang yang kita percaya, pasti komunikasi kita dengan mereka berjalan dengan baik tanpa adanya terputus gitu kan silaturahminya. Saling curhat gitu, saling curhatan kayak gitu ya maksudnya. Jadi kita curhat satu sama lain biar saling membantu, dan beban kita juga bisa teratasi gitu dengan adanya teman curhat kayak gitu. Berkomunikasi yang baik lah, pokoknya kita saling memberikan solusi dan semangat gitu. Jadi kemampuan berpikir itu sangatlah penting. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki otak dan pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus dapat menggunakannya dengan baik, sebaik-baiknya mungkin gitu. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.